Halo Malakan, internet Indonesia itu penuh dengan legenda dan mitos. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tidak mungkin seorang Coki Pardede bisa duduk bersama dengan seorang Felix Shaw. Dan Gitu ya? sekarang kita hadirkan. Tas dulu. Tas dulu. Untuk membuktikan kita nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Iya. Sebenarnya lebih ke jadwal sih. Iya, Sebenarnya jadwal. lebih ke jadwal. Sama betul jadwal ya, bertahun-tahun gitu Memang ya. karena bahkan sebelum kita ini syuting di program ini kan sebenarnya ada satu program lagi harusnya kita ketemu ya. Iya, Cuma memang benar. gak ketemu jadwal Betul. memang. Padahal aku udah ketemu sama temennya Coki Muslim yang sering ya? dianggap sebagai satu orang. Coki Muslim. Iya. Padahal itu kayak Soekarno Hatta. Buat beberapa orang itu satu orang. Iya benar. Buat beberapa orang Satu itu entitas, satu ya. entitas. Satu entitas. Padahal kan itu dua entitas, tapi ya jadi namanya jadi begitu. Tapi Iya. memang ketemu Muslim lebih gampang, Dan. Emang Iya. Coki agak picky anaknya. Iya. Agak. Piki ya. karena Harusnya kita ketemu tahun lalu loh harusnya. Oh. harusnya ya, iya, lumayan. Kenapa gak jadi ketemu waktu itu? Nah, Enggak, yang waktu itu yang kapan ya? Yang tahun lalu tuh yang mana ya? yang program download. Oh enggak, kalau yang program download memang pada saat itu, gue nggak tahu ya. Nanti di-cut aja kalau misalnya Salah ya. Iya, salah. Kalau misalnya salah. Jadi waktu itu memang itu sudah memberikan konsep programnya, tapi memang secara konsep program gue memang nggak tertarik Oke. pada saat itu. Jadi sebenarnya alasannya lebih ke itu sih. Oke. Bukan karena orang yang toh gue sama kan masih berteman sampai sekarang. Iya betul. Cuman karena gue nggak serak sama programnya aja. Bukan karena orangnya ya. Enggak lah, gue nggak pernah. Mana pernah gue kayak gitu. First thing first, terima kasih Ustadz Oh Felix iya, sudah terima kasih Sama-sama, Mas sudah Ferry. mau Mas datang ke Ferry. sini. ke Malaka, Ya, tempat yang sangat tidak apa Cok? Yang Tidak apa? sangat tidak Islami. Oke. Emang ada ini ya, ada vibes gitu ya? Yang orang pikir ya. Iya, kayaknya ada sih tadi. Terakhir kali pas Ferry ke Escape itu Iya. orang-orang pada komen, aku nggak percaya Ferry kayak gitu. Ferry tuh pasti Islami banget gitu. ya, 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 Lah itu ini juga namanya udah Coki Muslim. itu betul. Coki Pardede. Ya itu sentimen yang harus dijaga berarti. Iya. Ya nggak ada dijaga, nggak ada. Ada pokoknya itu ya aneh banget lah komentar di internet. Tapi ya internet being internet lah. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ini melanjutkan apa yang kita bicarakan di Escape juga ya, karena aku pikir ini akan jadi pemahaman umum yang bermanfaat buat banyak orang gitu. Amin. Perkara yang kita bicarakan terakhir itu soal radikalisme. Radikalisme, oke. Oke. Oh udah sempet bahas itu ya? Udah sempat. sedikit. Sebagai sesama radikal. Ngajak-ngajak gitu. Memang lebih gampang memahami ya. Iya, betul. Nah, dan sebenarnya kan pemahaman atau pengertian radikalisme itu secara empiris dan secara originnya itu seperti apa sih Iya. gitu sebenarnya? Kalau aku lihat ya, ini sebenarnya kita coba lihat fakta aja dulu ya. Ya. Kalau 2000, aku pikir dunia sedikit banyak berubah ketika 2001 ya. 2001 dulu sebenarnya. Iya. Ketika ada WTC Nabra Iya. itu ya. Iya. Dan aku ingat banget aku di mana pada saat itu dan aku di kosan pada saat itu. Aku belum muslim pada saat itu. Ya. Dan aku ngelihat di TV itu kayak, ini kejadian kok bisa jadi kayak gini gitu maksudnya. Akhirnya muncullah kemudian Al-Qaeda dan segala macam, dan akhirnya muncul war on terrorism pada saat itu, pada tahun 2001. Nah, 2001 terus menerus war on terrorism, perang Irak dan segala macam 2008 betul. 2008 itu ada satu perubahan besar juga, yaitu adalah speech-nya Barack Obama. Ya. Dia bilang begini, sekarang kita berpindah dari war on extremism menjadi war on terrorism. War on terrorism or extremism menjadi war on radikalism. Waktu itu aku juga ingat banget 2008 itu sampai jurnalis-jurnalis barat tuh bilang begini, bahwasanya sekarang eranya orang menghakimi atau pemerintah menghakimi pemikiran. Karena kalau ekstremisme dan terorisme itu kan jelas banget bahwasanya ranah yang dituju ini kan adalah ranah fisik ya. Tindakan. Karena orang tidak bisa terrorizing someone Kalau tidak ada tindakan ya. kalau tidak ada tindakan. Misalnya contoh kayak dia ngancam atau misalnya dia bunuh orang atau menyebarkan rasa ketakutan. Nah, lalu kemudian perang ini diperluas menjadi war on radikalism. Nah, orang-orang barat akhirnya bilang ini adalah saatnya pemerintah untuk menjudge pemikiran, bukan lagi menjudge
menjudge Tindakan. menjudge tindakan. Ya. Padahal itu bertentangan dengan apa yang mereka bilang dengan freedom of thinking kan gitu kan ya. Jadi sudah bertentangan dengan hak asasi yang mereka yakini sendiri. Dan akhirnya kalau nggak salah 2012 atau 2013 itu New York Times bukan New York Times kali ya, aku lupa, atau Times atau New York Times, aku lupa, majalah terkenal banget. Itu covernya gini, nanti bisa dilacak. Should we trade our freedom with our safety? Kata mereka. Jadi apakah kita harus mengganti kebebasan kita dengan keamanan kita? Ya. Karena keamanan itu menuntut satu hal, yaitu adalah war on radikalisme tadi. Ya. 2014 radikalisme itu masuk ke Indonesia. Oke. Menurutku ya, nanti coba dicek di Google Trend ya. Kata-kata radikalisme itu menurutku belum pernah ada sebelum 2014. 2014 itu menandai munculnya war on radikalisme di Indonesia. Dan akhirnya narasi Indonesia itu adalah memerangi radikalisme yang waktu itu adalah diwakili oleh agama. Nah jadilah kemudian aku adalah orang nomor 2 paling radikal tahun 2013. Itu by polling kah atau? Enggak, menurutku sih ada narasi-narasi yang muncul sih. Misalnya contoh kayak gini, NKRI harga mati, itu kan nggak pernah muncul sebelumnya ya. Kata-kata NKRI aja kan belum muncul di zaman kita ya, kalau perasaanku ya. Kalau NKRI harga mati NKRI-nya definisinya apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia. NKRI harga mati itu kayaknya muncul di tahun 1940-an gitu. 40-an, 45 Oh iya, udah 55 muncul. Terus Cuman 90-an kan jadi RI doang kan ya. Iya, Kita hilang. cuma dengar RI Republik Indonesia, nggak ada NK-nya kan gitu. Nah, muncul lagi kemudian itu menarik tuh karena aku pernah bahas tahun 2017, aku kaitin dengan apa yang terjadi di tahun 1945 sampai 1955. Sampai 65 tentunya. Nah, itu narasi yang sama, bahwasanya agama itu adalah problematika negara yang paling besar pada saat itu. Nah, makanya muncullah isu radikalisme ini dan akhirnya semuanya bertumpu pada itu, radikalisme itu, bahwasanya orang-orang radikal umumnya diwakili oleh orang beragama dan sayangnya memang tidak diadres selain itu sih. Karena contoh misalnya kayak Papua misalnya. Papua itu KKB. Kelompok apa ya? Kelompok kekuatan bersenjata atau apa? Iya, tapi mereka sebut dengan sesuatu bukan terorisme, tapi mereka sebut dengan bersenjata atau apa gitu kan ya. Kelompok kekerasan bersenjata atau apa aku lupa pokoknya. Artinya tidak sampai ke terorisme, tapi begitu itu adalah perkara agama itu langsung masuk terorisme. Jadi seolah-olah ada sebuah narasi khusus kalau terorisme itu pasti khusus dengan yang berbau agama ya, Iya, terutama betul. Islam. Terutama Islam karena mayoritas orang-orang Indonesia adalah Muslim. Ya. Nah dari situ setidaknya kita dapat ya orang-orang yang akhirnya jadi 5 daftar. Itu riset UIN LPPM UIN Syarif Hidayatullah 2017 itu aku masuk nomor 2. Nomor satunya Habib Rizik. nomor 3 ya. Abu Bakar Bashir. Bayangin kalau Abu Bakar Bashir ketemu gua. Felix Syam di atas Abu Tapi kalau Bakar Bashir. Kebayang gak lu apa yang terjadi? Tapi kalau menurut sorry ini pertanyaan liar aja ya. Ustaz. Tapi kalau menurut Habib Rizik dan Abu Bakar Bashir, Anda di golongannya atau tidak? Kalau Habib Dia Rizik meng-acknowledge lu sebagai bagian dari movementnya nggak? Yang Dari versi- kelompoknya dari kelompoknya nggak kalau yang Habib spektrum Rizik paling? mungkin menganggap aku lebih kepada muridnya kali ya. Karena aku beberapa kali ketemu dengan Habib Rizik, jelas kita tidak equal. Artinya jelas kita tidak dalam kondisi yang equal ya. Ya lagi pula memang secara apapun ya aku pasti di bawahnya beliau lah. Tapi kalau Abu Bakar Bashir terus terang aku belum pernah ketemu. Walaupun aku berkali-kali diundang ke pesantrennya. Mungkin jadi secara pemikiran umum sama kali ya. Tapi walaupun kayak apa ya dibilang mungkin part of tim mungkin enggak ya kali ya. Tapi kalau pemikiran kayaknya iya. Oke. Apa yang mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Iya. Nah, apa yang Dari kira-kira tadi belum masuk ya? Belum. tadi kalau kita biasanya gitu, Tat. Yang pertanyaan awal tuh pancingan. Oke. Ibaratnya diesel kan biasanya Iya, pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Foreplay. Iya. Kalau kemarin kalau kemarin dokter Tirta kita kasih gorengan dulu dia. Gorengan. Baru on fire. Oke. Jadi dia tahan lah itu. Jadi dia ngomong kemana-mana makanan sehat, ternyata makan gorengan. Iya, karena kita taruh gorengan bertumpuk-tumpuk, tidak kita makan, tidak kita ini, kita taruh aja di podcast nggak ada konteks. Dia kan selalu kampanye jangan makan gorengan tuh. Wah berat. Akhirnya terpancing juga ya. Iya. Kalau terpancing kan ada yang mancing, kita tidak. Oke. Kenapa nggak ada gorengan sekarang ini? Oke. Astagfirullah, Ustaz kan udah Nggak bisa pindah. Kita kan lagi nuansa saya lagi puasa. Masa ya kalau dokter Tirta kita pancing makan gorengan, Ustaz Felix kita pancing balik lagi. Enggak mungkin. Bisa. Tapi kalau mungkin pertanyaan gue ada 2 ya. Mungkin nanti Ferry juga akan menambahkan atau mungkin Ustaz bisa jawab juga. Oke. Yang pertama tadi kan secara pemikiran, kalau secara pemikiran
apa yang sama dengan Apa yang sama ya? apa yang sama Ya. dengan Habib Rizik dan juga Abu Bakar Ba'asyir. Oke. Atau Habib Rizik aja lah, Habib Rizik. Ya Ya, bisa sih, terserah, terserah. ada Ya, bisa. kesamaannya juga Nah, sih aku atau pikir. mungkin yang menurut mereka sama. Iya. Oke. Yang menurut mereka sama. Mm-mm. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya Ustadz bisa menduga, Mm-mm. kenapa kira-kira Dianggap ada radikal ya. Iya, kenapa Mm-mm. kira-kira lu bisa masuk ke nomor Nomor 2. 2? Oke. Kalau dugaan lo kira-kira Oke. mereka menilainya dari sudut mana? Oke, mereka yang membuat survei itu kali ya. Ya, Oke. sebagai tambahan kan Mm-mm. kita tahu kalau misalnya Habib Rizik kan ya dia tokoh besar. Iya. lah. Ya, Spektrum tokoh besar, punya banyak pengikut dan Mm-mm. ya punya karismatik, punya Ya, aura juga Harus diakui dia karismatik. luar biasa sekali. Terus tapi kalau Abu Bakar Ba'asyir kan sebenarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sosok yang benar-benar seringkali itu Dikaitkan. dengan Ya. tindakan terorisme Ya, atau segala macam. Kita pemboman tuh segala biasa macam gitu ya. kan seringkali di situ kita ya kita nggak mau judging atau yang kita lihat di berita tahun 2000-an sampai Ya. 2010 ke atas Dimunculkan lah seperti muncul seperti itu. Nah, masalahnya itu yang bikin kaget sebenarnya, kok ya bisa Nah. Felix Chow di atas Abu Bakar Ba'asyir Betul. gitu. Kan lu Apa yang juga Ustaz kaget. lakukan? Saya kalau jadi Abu Bakar Ba'asyir sih tersinggung. Oh iya. Aku tuh takut ketika aku ketemu nanti aku digampar sebenarnya. Kulto gua kurang nih gitu. Silakan, Oh iya. silakan. Zan. Jadi pertama gini ya. Kalau misalnya dikatakan apa yang menjadi kesamaan ya. Ya. Aku pikir balik lagi. Aku selalu berusaha untuk melihat pola sebenarnya kan ya. Dan pola di dalam republik ini bukan pertama kali ketika agama itu dianggap sebagai suatu yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kayak apa ya, separatis ataupun mungkin gerakan-gerakan yang berbahaya bagi kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya. Ya. Misalnya kalau dulu misalnya ya, misalnya kayak Mas Ferry misalnya sebagai orang awak misalnya, itu Iya. pasti kan pernah diceritakan tentang PRRI Permesta dan segala Oh, macam. iya. Padri. Ya, Ya, Padri, ya. betul. Lalu kemudian kita tahu bahwasanya di situ seolah-olah tokoh yang dianggap bertanggung jawab adalah orang-orang Muslim yang Ya. akhirnya berujung pada pembubaran Masyumi kan gitu. Ya. Nah, aku pikir pola itu kayak mungkin dilihat lalu kemudian mau diulangin. Yaitu adalah ada satu pikiran setidaknya ya yang menjadi sebuah, aku nggak tahu mungkin persepsi ataupun mungkin pendapat, tapi yang jelas mungkin ini disalahpahami menurutku. Karena kalau dilihat dari segi kesamaan, kalau tadi Mas Coki tanya tadi, kesamaan mungkin aku misalnya dengan Habib Rizik ataupun misalnya dengan Abu Bakar Ba'asyir, mereka memandang bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang bukan sekedar dalam tanda kutip agama, tapi sesuatu yang bisa diterapkan secara komprehensif di dalam kehidupan. Oke. Nah, artinya mereka dalam tanda kutip ya menuntut agama ini agar bisa mendapatkan porsi yang seharusnya. Oke. Nah, mungkin menurutku juga ya, tapi ya aku juga nggak tahu kan, aku juga nggak bisa ngejudge ya. Ya, nggak Ini apa-apa. yang disalahpahami oleh pemerintah dengan ketika mereka minta porsi yang seharusnya ini sebagai tindakan separatisme. Atau ya kalau pola zaman dulu yang digugat kan adalah Pancasila kan. Iya. Yang dulu kemudian yang menjadi ramai itu kan asas negara ini apa nih? Apakah asas negaranya adalah Islam ataukah asas negaranya adalah Pancasila kan gitu. Ya. Karena yang waktu itu lagi rame dalam pembahasan di dalam apa ya, sidang itu adalah sidang konstituante adalah dasar negara Indonesia ini apa. Ya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya lagi ada ada cerita Piagam Jakarta. Iya. Yang 7 kata yang hilang itu. Artinya Pancasila di zaman dulu yang disepakati oleh Founding Fathers Indonesia itu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata yang hilang itu. Yang sampai sekarang kita nggak tahu nih, ini lubang hitam sejarah di Indonesia. Nah, maka kesalahpahaman ini yang akhirnya membuat itu terjadi menurutku sih. Akhirnya ketika mereka melihat kesamaan kita dalam memandang Islam, termasuk aku juga memandang ketika aku belajar Islam, Islam ini harusnya mendapatkan porsi yang lebih di dalam kehidupan, gitu kan ya. Nah, itu kayaknya yang disalahpahami dan itu nyambung dengan yang kedua. Berarti kalau kita lihat dari indikasi survei ataupun semacam kayak nilai-nilai yang dipakai di survei, kenapa orang disebut dengan radikal? Ternyata yang mereka cantumkan adalah tadi mereka orang-orang yang seolah-olah ingin mengganti dasar negara. Balik lagi ke situ, polanya sama sih. Akhirnya waktu itu aku baca penelitiannya secara tidak langsung, ada 3 yang di ustadz-ustadz itu digolongkan 3 atau guru-guru lah digolongkan 3. Satu adalah ustadz moderat. Yang kedua adalah ustadz radikal. Yang ketiga ada satu mereka buat satu kelas lagi, ustadz salafi wahabi. Oke. Jadi mereka
mereka define lah by definisinya mereka kayak gimana. berikan semacam kayak Pilih-pilih. diferensiasi dan akhirnya mereka menggolongkan bahwa Ustadz Salafi Wahabi ini tidak berbahaya. Ustadz moderat apalagi, maka yang berbahaya hanya yang radikal. Oke. Pertanyaannya, aku juga nanya tuh, kenapa aku nomor 2? Dan lu tahu nomor 4 siapa? Siapa? Nomor 4 Bahtiar Nasir. Oh. Bayangin, secara pendidikan lebih tinggi daripada aku kan. Secara Oke. kiprah juga lebih besar daripada aku. Dari segi apapun itu lebih daripada aku. Yang nomor 5 itu adalah almarhum Tengku Zulkarnain. Oke. Pernah Beliau- kayaknya beliau pernah tahu ya, benar. Tengku Zulkarnain yang pinter main Iya, musik. Tahu. Nah, itu juga akhirnya masuk radikal nomor 5. Jadi aku menempati nomor 2. Aku nggak tahu kenapa, tapi dugaanku mungkin kalau kita lihat di antara 5 ini, kayaknya yang main di anak muda cuma aku deh. Dan yang melek sosmed kayaknya beliau. Betul, cuma aku. Di titik itu, makanya aku pikir ya ini mungkin aku sering guyonan sama Mas Ferry, ya ini mungkin ya mainannya bajak laut lah. Dari situ kan aku munculin kasus bajak laut kan. Kalau bajak laut itu ya mereka berbendera hitam, dianggap sebagai orang jahat gitu kan ya. Padahal ya bisa jadi bajak laut jahat, tapi apakah kemudian menjadikan pemerintah dunia selalu benar kan nggak juga kan maksudnya. Nah artinya itu yang menjadi akhirnya ya sesuatu yang aku jalani selama berapa tahun ya gitu kan. Oke. Tapi Dulu. gini Tat, sebenarnya itu sendiri kan kalau yang kita pahami kan emang dalam sejarah term radikalisme itu pun bukan berubah ya, itu emang dikondisikan untuk satu kelompok epistemologis tertentu gitu. Misalnya kayak radikalisme kayak yang pernah sempat kita bahas kan, dari radikalisme itu pemikiran yang emang mengakar dan menyeluruh dan merombak. Betul. Merombak sesuatu dari akar nih. Benar. Dari perubahan Mendasar. dari akar. Dan sebenarnya ketika kita lihat dalam sejarahnya ketika ini muncul di Inggris, itu justru dari golongan left untuk far right yang memegang status quo. Benar. Lalu berubah lagi, terus Margaret Thatcher pun bahkan dianggap radikalisme karena merubah bentuk ekonomi secara keseluruhan, banyak lah. Mao Zedong, Mao Zedong lainnya dianggap radikalisme kiri. Artinya memang pemikirannya mengakar dan menyeluruh gitu. Betul. Pemikiran yang kuat dan memang punya potensi ekstremis sangat besar gitu. Tapi kan bukan berarti pilihannya cuma itu doang. Artinya kan sebenarnya masyarakat Indonesia dengan definisi yang sudah dikondisikan radikalisme itu selalu soal agama, ini kan membuat semua spektrum pengetahuan kita jadi terhambat. Betul. Jadi kayak sama kayak orang memahami bahwa kiri itu pasti komunis, dan itu dikondisikan situasi seperti itu gitu loh. Kiri itu pasti patah, kiri spektrumnya banyak sekali gitu. Betul. Dan Terus, orang-orang yang ngefans sama tokoh-tokoh misalnya dianggap kiri itu pasti jahat, pasti PKI. Iya, pasti PKI. Ada stigma ya. Dan itu dikondisikan, stigma itu emang dibuat, Cok. Contoh nyatanya gini. Dari tahun 1966 sampai 1998 kalau kalian sadar. Nah, kita kan sama-sama hidup di zaman itu ya, atau bahkan tahun 2000-an pun masih kerasa efeknya. Kata buruh itu hampir tidak pernah muncul, diganti karyawan. Betul. Diganti karyawan. Istilahnya hilang ya. Istilahnya hilang, bahkan by definisi pun dihilangkan, diganti definisi lain karena semua ya itu tadi yang dijegal idenya. Yang berkaitan dengan buruh. Karena buruh itu terlalu representatif pemikiran kiri gitu. Nah, sama kayak radikalisme tiba-tiba dicaplok nih, dikooptasi gitu, dan ditempatkan khusus untuk hal-hal yang sifatnya agamais sampai jadi definisi orang ya kita harus melawan radikalisme. Itu membuat banyak sekali ruang orang salah paham, dan itu tentu tidak fair untuk masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang utuh sendiri. Nah, Ustadz sendiri bagaimana melihat hal ini? Jadi kalau sebenarnya by definisi Ustadz dibilang pemikir radikal, apakah itu akan menolak atau tidak? Gitu. Tentu saja tidak. Karena apa? Karena gini ya, karena kan kita udah bahas ya bahwa radikal itu kan artinya adalah radix, artinya akar. Artinya kita selalu bilang bahwa kalau lu tanam duren yang muncul adalah duren. Kalau lu tanam mangga yang muncul adalah mangga. Nggak mungkin kalau lu tanam duren yang muncul adalah mangga. Maka kalau lu mau muncul atasnya adalah mangga, maka lu harus punya akarnya mangga. Nah, maka itu yang dimaksud dengan perubahan radikal. Yang tadi sebenarnya distigmatisasi oleh status quo untuk kepentingan mereka. Karena Belanda pun menstigmatisasi para pejuang Indonesia juga gerakan radikal sebenarnya, gerakan ekstrim radikal. Nah, artinya menurutku
aku nggak perlu untuk merubah itu sih, karena stigmatisasi itu kan orang nggak lihat stigmanya ya. Kalau orang kan ngelihat orangnya yang di stigma itu seperti apa. Kalau andaikan kekuatan stigma itu tidak sekuat brand yang kemudian kita munculkan, berarti kekuatan stigma itu akan berbalik, malah jadi lucu-lucuan. Dan sekarang kan semua jadi lucu-lucuan kan. Betul. Artinya kalau kita lihat ya misalnya contoh siapapun lah di dunia ini ketika dia di stigma dengan sesuatu yang mungkin overclaim gitu kan misalnya, lalu kemudian ternyata tidak terbukti, overclaim ini kan akan balik kepada orang yang ngeklaim tadi. Jadi aku nggak menolak sih ketika dikatakan sebagai radikal gitu misalnya. Itu sih sebenarnya. Tapi tadi menarik, tadi kan lo sempat bilang Ted, bahwa ada kesamaan pemikiran lo dengan tokoh-tokoh yang tadi itu adalah menginginkan porsi agama yang lebih di kehidupan bermasyarakat gitu. Berarti ada dua nih pertanyaannya. Oke. Apakah menurut lo sekarang Pancasila tidak memberikan porsi yang lebih kepada agama Oke. untuk bisa mengaplikasikan apa yang ingin diaplikasikan oleh tokoh-tokoh yang lo masuk tadi Dan bahkan dan Ustadz bahkan sendiri. lo sendiri? Ya. Atau yang kedua, idealnya harusnya seperti apa kalau menurut lo? Oke. Oh, pertanyaan yang Bagus. sangat berani, Coki Pardedai. Tadi- mumpung lagi ketemu, mumpung gua lagi gak syuting lagi. Oh iya. Dari tadi 2 pertanyaan terus ya. Padahal kalau 3 mendapatkan piring cantik loh. Kayaknya banyak sekali yang dia mau tanyakan ke Felix Shaw ini. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak Tadi apa-apa. tadi kan dulu kan orang kan senantiasa mendikotomis antara kiri dan kanan kan ya, Betul, sama tengah kan ya. Karena itu betul. memang dari dulu kan polanya seperti itu. Betul. Tapi semua sudah hybrid sekarang ke aku. Iya, betul. Aku sekarang terakhir tuh dibilang HTI sama dengan PKI. Berarti sudah hybrid gitu kan. Oh ya bisa, Kok HTI bisa? sama Sih, gitu kan ya. Maksudnya kalau orang-orang yang ngerti kan ketawa kan itu kan. Karena ya. saya kenal orang. Tapi kan kita kan Ya, nggak bisa paham, nggak paham, bisa menolak, Betul, bukan betul. menolak. Kita kan nggak bisa apa ya bilang enggak kalau kita sudah di label Ya, gitu kan ya. paham, Udahlah paham, tinggal paham. kita branding kita aja. Betul. Nah yang pertama gini, kalau kita bicara soal Pancasila, justru Pancasila menurutku adalah didesain untuk semacam kayak memberikan porsi yang lebih besar kepada agama sebenarnya. Nah jadi sekarang menurutku bukan masalah Pancasilanya, tapi siapa yang kemudian mengklaim Pancasila itu. Oke. Karena kan problemnya kan sekarang bukan hanya ideas, tapi man behind the ideas. Itu yang kemudian yang akan menyetir ideas itu akan difahami seperti apa. Contoh misalnya, dulu DN Aidit itu pernah nulis membela Pancasila. Ya kan? Jadi dia punya buku judulnya Membela Pancasila. Pertanyaannya, siapa orang Pancasilais pada saat itu? Dan Aidit mengklaim bahwa saya adalah orang yang paling Pancasilais dan saya adalah pembela Pancasila. Ya. Tapi ternyata ya kita tahulah kondisinya seperti apa misalnya di negeri ini, terlepas seperti apa kesungguhannya ya. Ya. Nah, akhirnya kalau aku lihat Pancasila ini adalah sebuah nilai-nilai dasar yang kemudian diyakini oleh negara yang sebenarnya akan cocok dipakai dimanapun. Oke. Maka ketika Soekarno itu pernah ini ya pidato di depan apa yang dia pakai bahasa Inggris tuh? Yang PBB? dia PBB atau mana ya? Nah, Yang ada dia pakai bahasa Inggris. Konferensi Asia Afrika. Kayaknya ya kalau yang Asia 55 Afrika. kan. Iya. Yang dia bilang tentang Pancasila, yang terakhir Iya. dia bilang social justice gitu kan ya. Iya, Itu kan nilai-nilai yang sebenarnya sangat di dalam tanda kutip ya. Kayaknya waktu itu kita lagi poros Jakarta Packing ya. Iya, Sepertinya ya. Lagi poros Jakarta, Moskow, Peking. Jakarta, Moskow, Peking. Nah Iya. pada saat itu dia berceramah, bukan berceramah. Mengelaborate lah, dia memberikan kajian. mengelaborate. Bersiar. Dia Which is bersiar Bersiar, benar. Karena kalau dia lagi ceramah ada tukang esnya tuh. Nah benar juga. Tidak ada tukang es. Tidak ada yang jualan ya. Betul. Kan temen Ya nggak apa-apa kan itu Iya. bercanda, Bro. Lo Coki. bercanda mah aman. Nah, ya. jadi ketika dia terus kemudian menyampaikan tentang ide Pancasila itu, ide Pancasila pada saat itu ditafsirkan sesuai dengan nilai-nilai sosialis yang waktu itu dianut oleh Moskow dan Peking kan pada saat itu. Nah, artinya menurutku Pancasila ini bisa masuk kemana aja. Ya. Termasuk ulama-ulama ketika dia mengatakan Pancasila itu adalah hasil daripada pembicaraan ulama, pikirku masuk akal juga karena bahasa-bahasa yang dipakai adalah bukan hanya bahasa Arab tapi bahasa Quran yang dipakai sebenarnya di dalam itu. Nah, artinya menurutku aku nggak ada sama sekali problematika dengan Pancasila ataupun nilai-nilai yang kemudian menjadi keyakinan bangsa Indonesia. Hanya saja yang aku tadi kalau masuk kepada pertanyaan yang kedua, idealnya itu seperti apa? Jadi idealnya begini. Aku melihat bahwa gini, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kalau andaikan Islam itu menjiwai Pancasila, itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah sekali. Misalnya. Misalnya contoh ya, korupsi. Yang paling kita misalnya lihat, itu korupsi bisa dengan sangat-sangat mudah sekali diselesaikan kalau syarat Islam bisa kemudian bisa berperan di situ. Misal, salah satunya gini,
kalau sekarang orang korupsi kan yang disuruh buktikan orang lain. Ya. Kalau di kita sederhana, kalau di dalam Islam sudah dipraktekkan di zamannya Umar bin Khattab, ada satu pejabat misalnya, dia sudah dapat gaji segini misalnya. Taruhlah gajinya misalnya 10 juta atau misalnya tunjangannya sekitar 10 juta per bulan. Andai kan tiba-tiba dia punya duit 2M atau punya properti atau aset yang nilainya lebih daripada itu pasti langsung disita. Oke. Setelah disita, sampai dia bisa buktiin itu dari mana. Oke. Kalau tidak bisa buktiin, itu selesai. Itu salah satunya misalnya. Atau misalnya kita bicara tentang sistem hukum misalnya. Sistem hukum di Indonesia tuh super aneh. Oke. Karena sangat-sangat menunjukkan ketidakadilan. Harvey Muiz misalnya yang kemarin kena berapa? Akhirnya 1,5 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun. Dan kita tahu 6 tahun tuh kan belum dipotong-potong kan? Ya. Dan kita sudah tahu juga 6 tahun tuh mungkin ya diduga tidak semua dihabiskan di penjara dong gitu kan maksudnya. Ada dugaan-dugaan. Ada dugaan-dugaan gitu Betul. kan ya. Kan ada yang pernah mirip lu lagi nonton tenis gitu kan. Oh iya si Gayus. Anjir itu orang lama itu, banget tuh. Bukan, itu temen lu tapi seniornya dia. Oh senior lu. Iya, lulusan STAD. Iya kan senior. Nah, artinya itu kalau di dalam Islam misalnya perkara-perkara kayak ini bisa diminimalisir misalnya. Karena kalau kita bicara tentang hukum misalnya kalau misalnya ada koruptor udah langsung hukum mati. Jadi nggak usah lagi dibiayain di penjara kan susah biayain orang di penjara. Nah, dan juga beberapa hal yang lain yang berkaitan dengan sistem misalnya kayak sistem kayak sistem pergaulan misalnya meminimalisir hal-hal yang sekarang problematis terjadi. Nah, artinya pikirku ya ketika Islam itu bisa diterapkan dalam kondisi yang benar-benar ideal ya, bukan dalam kondisi yang sekarang yang kita lihat Muslim itu bukan temen lu ya, Muslim keseluruhan itu tidak ideal gitu maksudnya. Nah kalau diterapkan oleh Muslim yang sekarang tidak ideal, aku paham banget sih kalau orang-orang pada takut. Tapi jujur gua sih takut ya kalau syariat Islam Pasti. ada. Jujur karena Jangan kan lu, semua orang takut. karena Gua juga takut. Karena buat gua syariat Islam itu nggak tahu. Ini gua berbicara dari orang yang memang tidak memahami. Oke. Jadi tolong dielaborasi. Ini bukan sentimen gua terhadap agama Islam itu sendiri gitu. Ya, siapa tahu setelah gua belajar tercerahkan makin takut kan? Ya, makin takut. Betul. Radical alignment untuk Coki misalnya. Iya. Enggak. Tapi karena jujur buat gue sendiri ya nggak tahu ya apakah karena mungkin corongnya brand ambasadornya saat ini memang tidak memenuhi standar tertentu. Siapa, atau mungkin medianya Misalnya ya nggak tahu saat ini kan yang gue pikir kan selain lu siapa lagi nggak ada. Coba siapa lagi berarti selain gue lu? mengerikan dong. bukan selain lu. Maksud gue kan selain ini kan nggak ada corongnya kurang kayaknya. Habib Rizik kayaknya lebih mengerikan. Bukan lebih mengerikan. Permasalahan dengan beliau adalah mungkin poin-poinnya ada benarnya, mungkin poin-poinnya ada benarnya. Tapi pada akhirnya orang nggak akan pernah sampai ke poinnya karena lebih banyak hal lain yang harus diurai dulu. Jadi menurut gua nggak ngomong mengenai kapasitas beliau, tapi kapasitas beliau sebagai brand ambassador produk tertentu mungkin tidak sebaik lu dari beberapa aspek. Sebenarnya itu gua nggak ngomong kapasitasnya. Ya enggak lah. Misalnya contoh apa misalnya yang lu pikir mengerikan gitu misalnya? Oke, pertanyaannya begini aja. Gue bikin pertanyaan aja. Menurut lo kalau syariat Islam itu ada, orang-orang seperti gue berapa lama sebelum dipacung? Berapa lama ya? Iya, berapa lama? Sebenarnya gini. Karena kan gini, maksud gue kan kita harus ingat juga, atau gini deh, siapa negara yang mempraktekkan syariat Islam, tapi orang yang tidak Islam bahkan sangat tidak align dengan Islam bisa senang ada di sana? Aku jawab yang pertama dulu kali ya. Jadi yang pertama berapa lama ya? Sebenarnya kalau lu nggak melakukan apa-apa, lu nggak dipancung lah. Kan tidak mungkin dong saya tidak melakukan apa-apa dong. Misalnya contoh misalnya lu di Malaka bikin podcast itu nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau misalnya lu makar misalnya. Lu pimpin pasukan misalnya, lalu kemudian ya sama kayak di negara ini juga sih, siapapun yang melakukan hal yang sama pasti kena pancung juga kan. Artinya semua orang yang against the rules, aku pikir ya the rules yang sudah disepakati ya tentunya ya pasti akan mendapatkan konsekuensi pastinya kan. Sama seperti ketika orang dia justru ikut rules, dia akan mendapatkan apresiasi gitu kan ya. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ada nggak sih negara-negara yang menerapkan syariat Islam di mana orang-orang yang non Muslim itu tidak merasa
khawatir lah atau bahkan nyaman ada di situ? Jawabannya untuk saat ini tidak ada. Jadi kalau kita melihat pada fakta yang sekarang nggak ada, tapi kalau kita lihat pada masa lalu tentunya ada. Nah itu misalnya contoh ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bukan muslim ya dia nulis kitab fikih tentang Islam. Itu banyak sekali. Ataupun mereka diberikan keleluasan untuk bisa memberikan kontribusi meskipun dia tidak meyakini Islam. Contoh yang sangat sederhana ya, misalnya contoh ya, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia dalam beberapa referensi ya. Kalau orang-orang muslim kan mengira itu adalah orang yang muslim taat banget kan. Gue pernah dengar soal ini. Tapi silakan beliau aja. Lu pernah baca ya? Beliau aja. Dan dalam beberapa referensi sebenarnya dia penganut aliran yang dalam tanda kutip pada saat itu benar-benar tidak bisa mendapatkan ruang harusnya di dalam kehidupan pada saat itu. Kalau boleh tahu apa tadi? Yang aku baca dia menganut aliran kebatinan. Jadi karena dia sendiri pernah berkata bahwa bapaknya pengikut aliran kebatinan. Nah pada saat itu dia sering kali diajarin oleh bapaknya dan ikut dalam majelis-majelis aliran kebatinan itu. Bahkan akhirnya mengantarkan dia pada ateisme. Nah gitu. Artinya kan sama kayak Coki nih misalnya. Coki misalnya berpikir bahwa aku nggak percaya ada Tuhan misalnya. Apakah Coki masih mendapatkan hak hidup? Tentu saja. Selama kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang tadi di luar law. Overriding rule betul kira-kira. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti ya kalau misalnya apa yang menurut lo bisa dilakukan zaman dulu, tapi tidak bisa dilakukan zaman sekarang? Yang aku lihat ya, justru pemerintahan yang ada di zaman sekarang itu tidak memberikan kebebasan seperti orang-orang zaman dulu. Misalnya contoh yang paling simpel aja. Contoh yang paling simpel. Kalau kita berbicara tentang misalnya ya masyarakat di dalam tapi ini kalau kita bicara ideal ya. Jadi gini, what if. Ustadz Felix itu punya bentuk gambaran ideal bagaimana seharusnya sesuatu itu bekerja menurut pemahaman Ustadz Felix. Kita semua pasti punya lah. Kita punya utopianya lah ya. Utopianya Ustadz Felix, kehidupan bermasyarakat seperti ini gitu. Utopianya ketika orang ditanya ya, kalau konsep dalam tanda kutip utopianya di dalam Islam pastinya adalah kehidupan di zaman Rasul sebenarnya. Jadi di zaman Rasul itu kita tidak berbicara tentang kemajuan sains atau kita tidak berbicara tentang misalnya kemudahan hidup, karena kalau sudah pasti dibanding pasti lebih mudah kehidupan yang sekarang dan juga sains pasti lebih berkembang sekarang. Hanya saja kalau dari segi manusia menjadi manusia, nah ini yang kemudian diberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi bagaimana manusia itu tidak digerakkan untuk hanya menjadi sekedar kayak robot ataupun sekedar kayak mungkin lebih parah daripada robot ya, kayak budak gitu ya, misalnya budak dengan dunia ataupun budak dengan yang lain gitu, tapi benar-benar dia menjadi manusia. Nah itu yang kita nggak ada di zaman sekarang. Maka orang-orang bilang gini, peradaban kita itu mungkin dari segi kemewahan itu lebih mewah daripada raja-raja zaman dahulu. Jadi kehidupan seorang Felix ataupun Coki ataupun Ferry itu jelas lebih mewah daripada raja-raja Eropa bahkan di zaman dulu, karena kita menikmati kemewahan yang tiada taranya. Tapi dari segi kemudian akhlak atau adab itu kadang-kadang mundur. Lebih daripada mungkin 100 tahun mundur ke belakang. Misal contoh misalnya kalau kita lihat ya, zaman dulu kan kita nggak melihat adanya mental illness separah sekarang kan. Nah kenapa mental illness itu muncul? Karena kompleksitas kehidupan pada zaman sekarang tidak dibarengi dengan kemudian kenaikan tadi taraf berpikir orang, ataupun tidak dibarengi dengan tahannya orang terhadap problem-problem yang diakibatkan oleh zaman sekarang. Nah artinya itu yang kemudian kita coba untuk wujudkan dengan Islam tadi itu. Tapi kan kalau soal mental illness itu bisa jadi bukannya lebih berkurang, tapi memang orang belum tahu. Tidak teridentifikasi karena ketabuan dan hal-hal yang emang dianggap dulu tuh tidak layak untuk dibicarakan ya. Jadi kalau orang stres ya udah sama dengan gila aja gitu kan. Jadi bentuk-bentuk dari aib itu sendiri yang sering terjadi di peradaban kita kan. Dan aku kira itu untuk soal mungkin ya untuk soal kesehatan mental tuh emang udah dari dulu tuh udah jadi problem gitu. Nah, aku tuh tertarik ini masalah terkait itu juga masalah misalnya gambaran utopis tadi, utopis secara Islam itu seperti utopis apa? Syariah. Iya, utopis syariah nih yang Ustadz Felix punya impikan gitu, yang Ustadz Felix impikan. Sebenarnya gini, yang aku tertarik adalah bagaimana dan kenapa Ustadz Felix yang awalnya dari Katolik atau Katolik ketika pindah ke Islam terus punya mimpi segitu utopisnya. Padahal yang aku kira nggak semua, bahkan minoritas orang Islam, dia menerima keislamannya, tapi nggak yang
kayak Coki bilang tadi, jangankan jangankan orang yang beragama lain atau orang yang tidak beragama, orang Islam sendiri pun aku yakin deep inside nggak semuanya yang setuju kalau jadi syariat. Jadi syariat. Gue lebih pengen tinggal di negara republik atau segala macam. Tapi apa yang ngedrive Ustadz Felix tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga dalam prosesnya tuh, secara prosesnya, titik baliknya itu kayaknya ini deh bentuk paling idealnya tuh. Believe it or not, aku ketika baru masuk Islam, aku langsung tertarik pada ide ini. Justru jadi awal ya, jadi triggernya ya. Jadi aku sempat ateis, dan mungkin aku udah pernah banyak cerita ya dengan orang-orang ataupun di podcast yang lain. Dan ketika aku ateis itu ada satu hal yang paling aku nggak suka dengan agama, yaitu adalah agama itu kayak cuma religi doang, dan akhirnya membuat orang tuh jadi males. Artinya menurutku ya, aku nggak pernah lihat ada orang beragama dan dia produktif. Mohon maaf aja pada saat itu ya. Aku nggak pernah ngeliat ada orang yang semakin beragama lantas dia semakin menguasai tentang kehidupan. Itu aku nggak pernah lihat. Artinya zaman sekarang juga sama sih, aku juga sedikit melihat yang kayak gitu ya. Nah, artinya aku melihat kayak agama ini untuk apa kalau gitu sebenarnya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang, ya lu bisa ngomong tentang dalil, lu bisa jadi hafal dengan Al-Quran, tapi kan sebenarnya hidupmu kan tidak ditandai dengan itu. Bahkan kalau sekarang kita coba simulasi, andai kan ada di satu pulau misalnya terdamparlah 100 orang, sedangkan resources yang ada cuma bisa untuk 5 orang. Aku rasa mungkin aku dibunuh duluan, itu kan ya, karena mungkin nggak ada gunanya kan ya. Orang akan cari yang pertama mungkin orang yang bisa value orang tersebut yang bisa bikin rumah misalnya, ataupun ada orang yang bisa kemudian untuk nyari makanan ataupun bisa cultivate makanan dan seterusnya. Nah, artinya pertanyaannya pada saat itu agama untuk apa? Gitu maksudnya. Nah, tapi ketika aku kemudian mencari agama, setelah meninggalkan agama lalu aku coba mencari jawaban-jawaban itu, aku mentok pada satu titik. Satu titik itu apa? Kita nggak bisa ngelawan sistem. Itu masalahnya tuh. Jadi sistem ini terlalu berat. Artinya kalau misalnya, jadi gini ya contohnya misalnya, aku mau jadi orang jujur. Atau aku mau jadi orang yang membantu orang lebih baik misalnya. Aku mau membantu orang. Aku dari dulu senang bantu orang. Ketika ada orang yang putus sekolah, aku merasa iba. Meskipun aku nggak bisa bantu dia secara langsung, minimal aku akan hibur dia. Atau ketika aku ngelihat ada orang nggak bisa makan, aku tuh sedih ketika ada orang nggak bisa makan. Tapi aku tahu ketika aku berpikir terus menerus, sampai pada satu titik kita itu tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa karena kita selalu kalah melawan dengan sistem. Artinya kalau aku nolong orang satu persatu, sistem menciptakan orang-orang miskin dan orang-orang susah dan orang-orang bodoh secara kemudian masif dan kemudian sistematis dan teratur. Sehingga kita tidak akan bisa menolong semua orang pada akhirnya. Kita nggak akan pernah bisa jadi orang baik, atau kita nggak akan bisa pernah menyelesaikan seluruh permasalahan ini. Nah, ketika aku tahu permasalahan itu ada pada sistem, berarti aku harus punya senjata yang sekaliber itu. Gitu maksudnya. Nah, ketika harus punya sesuatu yang bisa merombak sistemnya. Dikomparasikan dengan betul. Sistem ya. Dikomparasikan. Maka ketika aku komparasikan berarti setidaknya yang secara teoritis yang bisa menjadi lawan imbang sistem yang sekarang. Ya kalau nggak sosialis ya berarti kan Islam. Ya nggak sih? Ya kan nggak ada pilihan lain kan selain itu kan ya. Kita mau pakai sistem apa lagi? Mau pakai sistem hybrid kan nggak ada waktu itu. Nah, karena waktu itu kemudian aku ditawarkan pada dua pilihan itu, akhirnya aku melihat adanya lawan yang imbang itu pada Islam. Waktu itu sudah beragama tapi belum. Justru lebih tertarik ideologikalnya dulu, politikalnya dulu daripada ritual. Ritual segala macamnya menyusul ya pada saat aku bahkan nggak suka dengan ritual. Jadi waktu itu aku ingat banget percakapanku pertama dengan temanku namanya Samsul. Waktu itu kan tadi balik lagi 2001 ya. 2001 kan 9/11 ya. Waktu itu temanku agak ekstrim dia. Tapi sekarang sudah nggak lagi karena dia udah menikah. Lu udah menikah belum? Belum. Makanya tadi saya tanya. Bentar lagi nanti kalau tadi saya tanya. Kalau lu udah nikah, lu less ekstrim nanti jadinya. Boleh. Ini temanku kan Samsul nih kan, aku nggak tahu apa yang di dalam pikirannya dia. Gitu kan ya. Tapi ketika aku datang ke rumah ke kos-kosan dia punya satu tulisan khusus yang dipajang di pintunya. Tahu nggak tulisannya apa? Ini kamar Samsul bin Laden yang pro Amerika dilarang masuk. Coba bayangin lu. Jadi Samsul bin Laden.
Aduh, Jadi lucu bayangin. banget. Lucu banget. Tapi itu tidak menjadikan dia berpihak pada Bin Laden sebenarnya. Cuma Iya, dia iya, berpihak pada Islamofobia yang pada saat itu Iya, iya. dimunculkan oleh gerakan Ya, itu. dan pada saat itu mungkin salah Iya. satu lambang perlawanannya ya beli. Nah, Iya, jadi iya. lebih kepada simbol sih. Iya, iya, Aku rasa paham, dia juga nggak tahu Bin Laden tuh kayak apa dan Iya, seperti iya, apa. paham. Cuma dia langsung tulis, aku langsung kaget kan ditanya. Bayangin gua belum masuk Islam sampai ke sana pakai celana pendek gitu Iya, kan. iya, Gua iya. lagi mau main game di komputernya dia karena waktu itu yang punya komputer di satu IPB. program studi cuma dia. Iya. Tiba-tiba aku di depannya ada ini Samsul Bin Laden yang pro Amerika dilarang masuk. Lah gua gimana? Akhirnya gua masuk. Setelah masuk kita ngobrol. Ya. Setelah ngobrol gue baru ngerti, oh ada konsep politik, bahkan kemudian konsep peradaban di dalam Islam. Ya. Nah di titik itu aku belajar dan aku ngerti, ini lawan imbang. Oke. Ini lawan imbang. Tapi gue mau nanya deh Tat, sebenarnya kan sistem itu kan sebenarnya silih berganti datang dan pergi kan. Betul. Maksud gue semua imperium datang dengan sistem yang mereka tawarkan. Betul. Ini dimulai dari Mesir, Persia, Romawi. Mongol, Romawi, Mm-mm. Yunani, bahkan sampai yang terakhir Ottoman juga, Ya, dan juga baru akhirnya negara-negara Barat dan yang lain-lain. Mereka Ya, nation datang, state ya. mereka datang silih Ya. berganti dengan sistem yang mereka berikan. Setiap negara pasti punya masa keemasannya sendiri, Iya, betul. ya kan? Mm-mm. Sampai pada akhirnya klasik lah runtuhnya semua imperium kan pada akhirnya karena Bukan karena sistemnya kan? iya, karena pada akhirnya orang-orangnya tidak becus Betul, menjalankan sistemnya. menjalankan sistem yang sudah dibikin oleh founding father awalnya. Iya. Gitu. Kita lihat imperium datang berganti, sistem itu akhirnya tidak. Nah, baik lagi ke lu, saat lo meyakini satu sistem ini lebih Bisa jadi baik, komparasi. lebih baik daripada sistem ini. Apa alasannya? Kenapa lo nggak ngelihat bahwa memang orang-orangnya yang tidak becus dalam Yeah. memainkan? Apa yang akhirnya bisa membuat lo berpikir bahwa saat sistem yang lo percaya itu in charge dan tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten, ini bisa jadi lebih baik daripada sistem yang lain? Bukankah masalahnya di orangnya, bukan di Oke. sistemnya? Nih, aku nambahin juga tadi. Jadi Menindaklanjuti. menindaklanjuti. Iya, iya. Harus Menindaklanjuti. pertanyaan Coki juga. Tadi kan Coki mikirnya gitu. Aku tadi Coki bicara kayak gitu. Aku justru berpikir kontrariannya nih. Kontrariannya dari apa yang Coki omongin gitu. Tadi kan kalau sistem yang nggak benar ini dari orang-orang nggak becus. Nah, Gimana kalau sistemnya nggak benar? bisa. Tapi aku bisa. lebih penasaran kayak gini, Tat. Berarti kan Ustadz meyakini ini sistem bisa dijadikan tandingan dan mungkin bisa ngasih alternatif baru dan kehidupannya lebih baik. Tapi bagaimana jika sistem yang menurut Ustadz itu paling ideal ternyata dijalanin oleh orang-orang yang tidak kompeten pada akhirnya? Dan bagaimana memastikan kompetensi itu bisa menjalankan sesuai apa yang Ustadz Felix utopiakan gitu. Itu yang nanya terakhir itu Bima Arya. Tahun berapa ya? 2017 atau 2016 kalau nggak salah. Tentang kita setara Bima Arya? Bentar lagi jangan-jangan. Soalnya kayak gini, balik lagi tadi. Kalau gue sebenarnya gini, sebelum nanti ke ya Ferry. Karena sebenarnya gini, kalau gue dan Ferry itu sangat menghargai bintang tamu. Dalam konteks kan kita jarang-jarang nih bisa ketemu satu frame. Jadi sayang kalau misalnya kita tanya hal yang udah dibahas di podcast tentu saja, lain, gitu. tentu saja. Dan aku tidak mengharapkan pertanyaan-pertanyaan level itu untuk kalian berdua. Ibaratnya kalau gue tuh bilang sama Dokter Tita, sayang mobil Mercy kita pakai jualan tahu bulat. Harusnya kita pakai tahu kota ya. Kota boleh. Dan sebenarnya ya Bang, karena kan ya ada opportunity di situ kan, ada opportunity, ada ruang diskusi yang sangat-sangat luas di situ dan kupikir juga sayang kalau emang pertanyaannya itu cuma ngejar AdSense, view, cari clickbait dan segala macam, dan gue pikir bukan itu salah ya Coki. Itu udah dilakukan di channel lain juga. Betul. Jadi ketika kalian nonton kita di sini ada sesuatu yang lain. Iya. Ini kita cari understanding dan cari common ground. Betul. Cari common ground dan sepakat. Karena tentang Islam, pemahaman Islam as religion Ustadz Felix kan udah dibahas di mana-mana. Tapi as idea. As idea. Nah itu yang kita emang pengen wonder. Bagaimana sih Ustadz Felix melihat ini dan dari mana awalnya gitu? Silakan. Kita bicara tentang sistem dan orang-orang yang menjalankan ya. Nah, pertanyaannya gini, bukan pertanyaan. Yang sudah kita tahu pasti, yang pasti bisa salah adalah yang menjalankan. Karena justru sistem itu dibuat untuk bisa
dalam tanda kutip meminimalisir kesalahan para penggunanya sebenarnya. Sure. Kalau kita yakini begitu. Tapi memang ada sistem yang cacat dari awal. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang bicara bahwa saya Felix Xiao bermasalah dengan Pancasila, salah. Aku bukan bermasalah dengan Pancasila. Aku bermasalah dengan demokrasi. Ini bold banget. Kenapa aku bermasalah dengan demokrasi? Karena aku bukan orang pertama yang bermasalah dengan demokrasi. Ya, ada banyak juga kok. Ada banyak orang. Karena ketika demokrasi pertama digagas, itu juga sudah dipermasalahkan sama orang yang ada di zaman itu. Ya. Namanya Socrates. Socrates itu berbicara bahwa sistem ini adalah sistem sudah cacat dari awal. Demokrasi ini. Demokrasi. Itu bukan menurutku ya. Menurut Socrates. Karena Socrates itu bicara begini, bahwasanya sistem ini tidak akan bisa untuk memfasilitasi kita mendapatkan pemimpin yang skillful. Ya. Tapi akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan pemimpin yang populer. Ya. Dan tidak hanya itu, tapi memfasilitasi orang-orang yang pada akhirnya berbuat curang untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Karena suara satu orang ahli itu adalah sama dengan suara satu orang yang tidak ahli atau orang yang bodoh lah gampangnya. Atau dalam beberapa perkataan Socrates yang lain dia berbicara begini, andaikan demokrasi ini adalah privilege for the knowledge, dia bilang itu lebih masuk akal. Jadi kalau misalnya demokrasi itu dibatasin, artinya hanya orang-orang yang pintar yang boleh ngevote, itu bisa less problematik tuh. Bisa tidak sempurna tapi less problematik. Gitu. Artinya ketika itu aku punya problem dengan demokrasi di titik itu karena demokrasi punya cacat bawaan. Nah, berarti ada memang sistem yang punya cacat bawaan. Misalnya contoh kayak tadi Coki nyampein bahwa saya di dunia ini ada banyak sekali peradaban yang sudah mengambil kayak kalau bahasaku adalah beban peradaban. Artinya ketika dunia itu memerlukan satu jawaban atau memerlukan satu orang yang nanggung bebannya itulah, atau bukan orang tapi satu entitas yang menanggung beban peradaban itu, maka muncul peradaban-peradaban. Kita kenal ada peradaban Mesir, kemudian ada peradaban Yunani, kemudian peradaban Romawi, Persia pada saat itu dan segala macam lah ya. Betul, dan akhirnya ketika peradaban Romawi dan Persia akhirnya hancur pada suatu titik karena mereka tidak lagi sanggup menahan beban peradaban, apakah karena orang-orangnya yang salah ataupun sistem yang mungkin tidak proven lagi di zaman itu, akhirnya pada saat mereka hancur Islam yang mengambil beban peradaban. Dan itu berakhir ketika tahun 1900-an ya. Ketika Islam Utsmani tidak lagi mampu untuk menanggung beban peradaban. Nah, maka pada saat itu yang muncul peradaban barat sampai dengan sekarang. Nah, kalau misal aku ditanya dan menyederhanakan, tapi mungkin ini oversimplified ya. Oversimplified yang kayak ya untuk damis lah. Bahwasanya apa yang menjadi kebangkitan barat pada saat itu dan kemudian juga keruntuhan Islam pada saat itu, jawabannya adalah meninggalkan agama. Ketika agama ditinggalkan di barat, ternyata barat jadi maju karena agama pada saat itu mohon maaf banget, ini bukan menyinggung siapapun, tapi orang-orang barat sendiri mengakui pada saat itu agama adalah yang menyebabkan mereka tidak maju. Dark Ages dan lain-lain. Itulah segala macam sebagai pencerahan kan. Renaissance, Illuminati, Age of Enlightenment. Jadi kata waktu itu kata mereka adalah berikan raja hak raja, berikan gereja hak gereja pada saat itu, sehingga waktu itu dipisah sehingga mereka maju. Nah, justru di dalam waktu itu Islam ketika melihat barat maju dan waktu itu mereka sudah benar-benar juga udah banyak sekali praktek-praktek salah di dalam agama, maka kemudian mereka meninggalkan agama dan akhirnya ikut seperti ke barat. Turki kan akhirnya ikut seperti ke barat. Akhirnya di situlah mereka mendapatkan kehancuran. Jadi menurutku ya kalau ini hipotesisku sih, salah. Kalau misalnya barat sekarang ini mereka punya satu keras dengan yang namanya liberalisme kali ya, sekularisme, liberalisme ya. Lalu kemudian mereka sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi menurutku ada problematik juga di dalam sistemnya. Tapi sampai di titik ini aku tidak melihat problematik itu ada pada sistem Islam. Tapi problematika itu besar banget ada pada orang-orang yang kemudian menerapkan sistem Islam. Nah, maka aku masuk dalam pertanyaan berikutnya. Kalau andaikan sistem yang sekarang diperbaiki dan diisi dengan orang-orang yang baik, jawabannya seperti apa? Jawabannya masih berpotensi juga. Karena kenapa? Karena gini ya, contoh ya, kita bahas satu ya. Sebelum aku masuk pada pertanyaan Ferry. Power tends to corrupt. Kita udah tahu ini sebuah adagium yang sudah pasti terjadi. Absolute power corrupt absolutely. Berarti kalau misalnya kita berikan kemudian pada orang-orang power yang cukup besar, pasti dia akan korup juga. Itu sudah merupakan yang terjadi pada manusia. Nah, sekarang bukankah seperti itu yang terjadi kan gitu kan ya. Contoh misalnya ketika Rousseau dan Montesquieu membagi 3 kekuasaan misalnya, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sekarang kan disatuin lagi. Nah, bagaimana kemudian terjadi separation of power? Nggak ada sebenarnya separation of power, yang ada yang ada adalah kan nggak disatuin, tetap ada eksekutif, legislatif, yudikatif tetap ada. Cuman ya waktu ngumumin kabinet ya bareng gitu loh. Satu dia satu pamannya.
Artinya gini, yang lucunya adalah kita bisa lihat setiap kali pemilu ketika ditanya koalisinya koalisi mana, mereka jawab apa? Kita tunggu pemilu legislatif. Lucu kan? Artinya pemilu legislatif itu menentukan koalisi bareng sama siapa. Karena mereka tahu bahwasanya mereka sistem sekarang kacaunya adalah kita tidak bisa berjalan kalau tidak cukup koalisi dan kita akan tidak mungkin efisien kalau terlalu banyak koalisi. Oke. Dan problematika sistemik, artinya secara sistemik memang menyediakan jalan untuk itu. Misalnya contoh kayak kemarin MK mengubah keputusan seenaknya misalnya, yang ngomongnya sih biar bisa memfasilitasi anak-anak muda, tapi we all knows bahwa itu adalah bullshit, gitu kan ya, bahwa itu adalah omong kosong doang. Nah artinya secara sistemik aku pikir agak sulit sih ya. Nah aku belum melihat itu di dalam Islam. Pertanyaan Ferry kalau gitu, gimana kalau seandainya sistem yang bagus diisi dengan orang-orang yang salah? Itulah yang kita lihat pada Islam. Yang di zaman Utsmani habis semuanya. Gak usah di zaman Utsmani deh. Di zaman runtuhnya peradaban Islam kan berkali-kali ya. Menurutku sih Utsmani cuma kebagian ujungnya doang sih. Tapi keruntuhan yang paling fenomenal dan sangat kelihatan tuh ya ketika zamannya Baghdad sih. Benar-benar orang-orang sudah atau di Andalusia ya. Yang sampai cerita yang datang pada kita tuh ada seorang perdana menteri bukan muslim, dia Yahudi, diceritain bahwasanya dia datang pada sultan pada saat itu. Sultan lagi mandi di kolam renang. Dan isinya khamar. Bersama cewek-cewek. Lalu kemudian ketika dia lagi mau ngelapor pada sultan ini aku mau laporan nih. Sultannya bilang, "Sini dulu." Datang dia, "Masuklah ke dalam dulu." "Enggak, saya enggak mau masuk." Enggak apa-apa, masuk aja, enggak apa-apa. Kamu enggak usah seperti aku, tapi kamu masuk aja. Ada cewek-cewek di situ yang udah pasti bukan main catur kan mereka di situ kan. Nah, ada khamar kan, SPG rokok itu. Jualan rokok biasanya. Mobil. Mungkin Sisa. Mungkin. Zaman dulu sisa. Nah, tapi menarik jawaban perdana menterinya. Yang tadi yang bukan muslim tadi. Dia bilang apa? Dia bilang, ini kecatat di dalam buku-buku, dia bilang gini, "Aku nggak mau menikmati kuahnya. Kalau aku mau menikmati kuahnya, aku pasti akan tertarik menikmati dagingnya." Artinya pada saat itu yang bukan muslim dalam tanda kutip lebih soleh daripada sultannya. Kenapa? Karena too much power yang diberikan pada dia dan dia meninggalkan sistem itu. Artinya itu yang terjadi sih, udah kita lihat. Aku menanggapi ini sedikit gitu. Pertama, banyak yang aku kan beberapa kali satu forum dengan Ustaz Felix ya, di channel Raymond Ustaz Felix, terus segala macam. Terus ada orang yang ngomong, "Wah, jangan ini sama Ustadz Felix gitu, karena pemikirannya dia punya misi tertentu untuk menginput untuk mulai syariat Islam dalam sistem dan ini, dan itu bukan hal yang bagus." Terus aku ngerasa ketika diomongin kayak gitu, aku malah kesel gitu loh. Ketika seseorang punya idea dan pengen punya impian untuk mewujudkan idenya tersebut, jangan dong. Iya, aku akan jadi orang paling zalim membatasi ruang diskusi dan pertemanan karena dia punya ide yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang aku pahami gitu. Nah, dalam masyarakat kita atau dalam society kita melihat kalau lu memang harus kayak gitu, maka lu cuma boleh diskusi dengan orang-orang di sekeliling lu. Maksudnya kayak orang-orang yang punya pemahaman dan punya perspektif yang sama lu gitu. Dan itu banyak sih, kok Ferry ini mau sih ngomong sama Felix Shaw. Dia kan sorry to say radikal gitu katanya. Padahal ya radikalnya kayak gimana? Ya dia radikal. Radikal dengan apa yang dia percaya dan mencoba. Iya, dia radix gitu, dia mengakar gitu. Cuman banyak orang yang masih memandang ini sebagai bentuk dikotomi yang emang harus dipisahkan. Jadi kalian tuh harusnya bertempur tuh. Lah, gimana sih? Karena menurut gue juga itu kan sebenarnya apa yang kita anggap terbaik dengan jawaban dari apa yang dibutuhkan dunia, dan kita percaya dengan itu dan kita berusaha mewujudkannya. Sebenarnya Felix Shaw hanya seperti itu. Dan sama dengan gue juga punya apa yang menurut gue terbaik dan gue mencoba mewujudkannya. Dan sebenarnya betul kata Ferry, tidak fair kalau kita menghalangi orang. Tentunya asal kita masih dalam ranah koridor yang tadi kita sepakati bersama tadi ya. Betul. Itu yang aku tadi mau bilang, bahwasanya satu common ground yang harusnya dimiliki oleh semua orang adalah bahwasanya kita tidak main fisik gitu
gitu aja sih sebenarnya. Ya ide itu nggak boleh dibatasi. Betul. Ide harus dilawan dengan ide. Dan juga pendapat juga nggak boleh direpresi atas apapun gitu, apapun yang liar, apapun yang dianggap sebagai sesuatu yang salah atau apa, selama itu ranahnya ide, maka jangan pernah direpresi, jangan pernah ditekan atau dijatuhkan. Seperti jujur aja ketika Ustadz Felix punya ide seperti ini dan orang-orang melakukan mitigasinya dengan melakukan represi atau coki, kalian kan korban represi nih. Atas spektrum tertentu kan, coki juga atas struktur sosial juga, atas pemahaman masyarakat yang melihat entah itu coki, entah itu Ustadz Felix dengan definisi yang udah mereka ciptakan sendiri gitu. Dan pada akhirnya satu orang mengajak orang lain untuk memahami satu hal yang sama. It's okay, nggak masalah. Tapi ketika dia punya ide, orang-orang di Indonesia itu sulit memahami bahwa lu nggak boleh matiin ide. Tapi itu kan karena lu cerdas. Ya mereka begitu kan karena mereka kan nggak punya sesuatu untuk ngelawan. Iya itu makanya malah kan dibuat makanya untuk memberikan referensi. Jujur, gue tambahin sedikit jujur, salah satu edukasi yang mau aku berikan, salah satu edukasi yang emang secara mungkin subliminal ya mau aku berikan kepada kalau ente bilang nggak subliminal lagi dong. Ya ini gue bilang nggak, aku tahu karena dia semenjak buat Malaka itu subliminal itu sudah ada. Itu kan udah jadi produk, udah jadi sesuatu yang manifestonya terwujud. Subliminal karena kan gue nggak pernah edukasi soal itu ya. Jadi salah satunya adalah itu tadi bukan berarti lu bisa tarung sama orang satu sama lain atau lu harus benci satu sama lain atau enggak. Gini loh, ini bukan masalah kesepakatan atau ketidaksepakatan. Artinya ruang itu harus dibuka sebebas-bebasnya. Benar. Ketika lu mau bertemu sama siapapun, berdialog sama siapapun, berteman dengan siapapun. Karena kompleksitas ini sulit dipahami oleh orang-orang ya, kayak Malaka ada dengan beberapa orang, dengan variasi orang-orangnya, rosternya ya. Dengan berbagai macam roster. Ada pesan yang berusaha ditunjukkan, ini bukan sesuatu yang mana lu ketika mau melakukan sesuatu berarti lu harus homogen tuh. Harus homogen. Nah, itu yang berusaha aku syiarkan. Kalau emang setiap orang punya pemahaman, setiap orang punya idea, dan mari kita diskusikan gitu. Siapa tahu ada yang bisa gue dapat dari lu, ada yang bisa lu dapat dari gue. Siapa tahu lu bisa berubah ke sini, gue bisa berubah ke situ, atau siapa tahu dengan diskusi seperti ini ide lu makin tajam, ide gue makin tajam. Dan pada akhirnya di gelanggang pertarungan itu yang kita bertarung dengan semaksimal-maksimalnya gitu loh. Dan sebenarnya juga kalau misalnya dilihat dari sisi yang berbeda ya, sebenarnya Ferry atau Ustadz Felix Siap atau mungkin Coki, sebenarnya pada akhirnya ya kita seperti di satu koin tapi di sisi yang berbeda aja. Kita punya apa yang kita anggap ideal dan kita berusaha untuk mewujudkan itu gitu. Dan pada akhirnya ya memang apa yang lo anggap ideal, apa yang gua anggap ideal, dan apa yang Ferry anggap ideal pasti berbeda. Benar. Gitu. Cuman kan harusnya biasa aja. Tidak membuat orang lantas jadi harus berantem tadi kan. Atau gini, sebenarnya itu adalah tradisi yang sangat bagus di dalam ilmuwan Islam. Jadi kalau kita lihat ilmuwan Islam itu kalau berantem ngeri. Jadi sampai kemudian wah kalau yang ngomong kayak begini berarti dia tidak beriman pada Allah dan Rasul kayak gitu-gitu. Tapi ketika mereka ketemu, mereka biasa aja. Artinya orang mungkin mengharapkan ketika mereka ketemu langsung ke itu ya, langsung ke beyond combat ya, atau ludah-ludahan. Iya, misal atau seperti apa ya. Tapi kan sebenarnya kan nggak harus begitu kan sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya jadi gini. Salahuddin tahu bahwasanya yang dia benci adalah sesuatu. Dan dia tahu bahwa selain daripada yang dia benci, dia tidak berurusan dengan itu. Dan dia hanya benci pada kelakuan, bukan pelakunya. Maka ketika Richard Lionheart itu kemudian perang dengan Salahuddin, kita tahu dua-duanya ini ternyata membuat korespondensi kan. Saling kirim makanan, saling kirim air dingin dan segala macam. Tabib. Lalu kemudian ketika pun Richard Lionheart lalu kemudian pulang ke Inggris dengan pengalaman itu, dia membawa nama Salahuddin itu bagus. Gitu kan. Nah, itu yang berbeda dengan nama Muhammad Al-Fatih. Nama Muhammad Al-Fatih gak sebagus Salahuddin. Karena Muhammad Al-Fatih temperamen kan. Maka kalau kita lihat ya, setidaknya tradisi ini tidak aneh, tidak asing ada di kalangan orang-orang muslim, ataupun gampangnya bukan orang muslim lah. Menurutku orang yang jantan sih. Iya, kalau orang jantan kan ini kan tradisinya nggak gampang lagi nih, bukan coward. Orang yang tidak coward lah, bukan orang yang punya guts. Iya, betul.
Ya, gitu. ketika Shanks datang ke Shirohige bawa tua gitu kan nggak dikeroyok di situ. Iya, betul. Karena kan itu kan orang-orang jantan. Betul. Iya. Ada code-nya lah, ada kode-kode yang tidak tertulis. Betul. Tapi kalau menanggapi mengenai sistem tadi ya, kalau dari gua sih, menurut gua pada akhirnya memang sistem yang sempurna sih menurut gua not exist. Nggak ada, nggak ada sistem yang sempurna. Pada akhirnya memang kembali lagi ke bagaimana civilization pada saat itu memerlukan apapun identitas, apapun yang dibutuhkan, apapun identitas civilizationnya ya. Pada akhirnya bagaimana tanggung jawab si civilization pada saat itu bisa menyediakan orang-orang kompeten untuk ada di sebuah sistem. Yang paling bisa kita lakukan kepada sebuah sistem paling meminimalisir tadi margin dan errornya aja, margin atau kecacatan yang kalau gua kutip kata-kata lo, kecacatannya. Tapi menghilangkan itu 100% sih nggak ada. Jadi kalau menurut gua pada akhirnya ketimbang kita mencoba mengganti sistem sih, karena lo bilang tadi kan absolute power tends to corrupt kan. Jadi menurut gue sistem apapun yang nanti pada akhirnya berkuasa, pada akhirnya ya tanggung jawabnya adalah bagaimana dia bisa mensuplai orang-orang yang memang sesuai, kompeten dengan tujuan dari awal sistem itu dibikin, supaya itu tetap bisa bertahan lama. Kan sebenarnya semua civilization, semua imperium, semua gua nggak tahu kita nyebutnya apa ya, tapi semua apapun itu kan kegagalan mereka adalah mensuplai orang-orang yang kompeten yang bisa membuat sistem itu bisa terus berjalan, terlepas dari memang ada kebutuhan zaman yang berbeda gitu. Betul. Kalau menurut gua nggak kompatibel lagi ya. Iya, udah nggak kompatibel lagi, terlepas dari itu sih kalau buat gua gitu. Karena gini, ada hal yang menarik juga tentang Ustadz Felix juga dan sistem dan hal yang emang menurut Ustadz Felix ideal gitu loh. Aku juga penasaran dengan banyak hal atas itu semua. Ustadz sempat ngomong kalau emang syarat utama Islam itu kan berpikir. Betul. Ya karena kan di kitab suci Al-Quran kan dijelaskan berikan tanda bagi kaum-kaum yang berpikir. Gitu. Ratusan kali tuh ayat. Pokoknya suruh mikir aja gitu kan. Nah, ketika ini kita sambungkan dengan diskusi sistem, ini korelasi sistem atau apa, tapi yang ditambahin Coki juga, artinya kan fundamentalnya sebenarnya di sumber daya manusia dan siapa yang menjalankannya. Gitu. Makanya kalau aku mungkin lebih melihat gini, oke, syariat Islam dijalankan, tapi ketika Ustadz bilang kan ketika sistem yang existing dijalankan dengan orang kompeten masih akan sama ada aja kacau. Iya, masih akan ada kekacauan. Tapi ketika syariat Islam dijalankan orang yang non kompeten, itu dampaknya bisa lebih berbahaya lagi gitu. Karena kan alat kontrolnya jadi sulit nih. Alat kontrol ini jadi sulit dan segala macam. Nah, masuklah ke pembahasannya tadi. Oke. Kenapa jadi esensial banget manusia itu menggunakan otaknya, menggunakan kognitifnya dalam berkehidupan sehari-hari gitu loh. Baik dalam keilmuan Islam yang Ustadz pelajari atau keilmuan secara lebih universal lagi. Karena kan ada satu hal yang menarik Cok, ketika di podcastnya Ustadz Felix di Yuk Ngaji, Ustadz Felix itu secara terang-terangan mengatakan bahwa saya baca Madilog gitu kan. Dan saya suka Madilog gitu. Yang mana sebenarnya itu kan itu salah satu buku yang diharamkan banget, dilarang banget untuk kaum tertentu untuk dibaca, dan Ustadz Felix mengatakan hal tersebut dengan segala risk, dengan segala yang mungkin bisa menimbulkan pro kontra. Tentu Ustadz ketika membicarakan itu sudah ada pertimbangan yang matang atas itu tersebut. Nah, itu doang sih tadi. Oke. Bahkan di perpustakaanku yang di depan pas kita podcast itu ada Karl Marx Das Kapital. Ada Wealth of Nation-nya Adam Smith. Nah, karena bagaimana mungkin kita bisa dalam tanda kutip ya punya satu pandangan kalau kita nggak pernah fair baca kan gitu. Ketika aku baca Madilog ya bagian paling suka ya logika mistika sebenarnya. Jadi ketika kita itu yang paling parah sebenarnya yang terjadi di Indonesia kan sekarang, karena orang-orang terlalu banyak cenderung pada mistis daripada pada logik kan gitu kan ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, aku coba untuk mundur lagi supaya kita bisa menjawab pertanyaannya adalah kalau kita bahas tentang sistem dan orang ya, pertanyaannya adalah yang mana yang duluan kan gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam itu ketika dia berubah dalam waktu kira-kira 30 tahun aja menjadi satu penantang besar dua imperium Romawi dan Persia dari gampangnya satu tempat yang benar-benar nggak banget deh, maksudnya nggak ada sama sekali kekuatannya, sumber daya nggak ada, orang-orang pada saat itu mereka diisolasi kan gitu kan, karena mereka dianggap tidak berpengaruh di dalam kehidupan dan seterusnya. Itu cuma 30 tahun mereka bangkit. Nah, ketika kita lihat
dan mengambil kesimpulan, berarti cuma satu yang menyebabkan mereka jadi sesuatu yang berbeda. Peningkatan taraf berpikir. Artinya mereka tidak berpikir seperti orang-orang pada zaman itu. Maka itu yang dikritik oleh Islam. Kan ketika ada orang mengatakan, kenapa kamu mengambil keputusan begini, maka mereka menjawab, kami mengambil keputusan ini karena bapak kami juga begitu. Itu dikritik banget tuh di dalam Islam. Nah, artinya ketika orang-orang di zaman itu, satu kelompok yang sudah mengambil satu ideologi baru ini, yaitu namanya Islam itu, mereka kemudian punya cara berpikir yang berbeda. Nah, sehingga tadi kalau kita balik lagi soalan sistem itu salah satu yang menjadi fungsinya adalah dia mencetak orang-orang sistem itu adalah mencetak input apapun menjadi output yang sama. Nah, berarti ini yang terjadi pada Islam di masa awal-awal. Jadi the perfect system mungkin sekarang kita nggak lihat, tapi bisa jadi nanti akan kita lihat. Menurutku ya, tetap aku meyakini walaupun tetap berbeda dengan Coki. Tapi orang-orang ini dicetak oleh sistem yang baik. Nah, apa kemudian yang dibiasakan di awal-awal? Berpikir. Karena pada saat itu yang dikembangkan oleh orang-orang adalah sami'na wa ata'na versi hancur. Kami dengar versi hancur ya, sami'na wa ata'na versi hancur. Jadi kami dengar dan kami taat versi hancur. Contoh misalnya, kamu tuh budak. Karena kenapa? Karena kamu hitam. Sesederhana itu gitu kan ya. Kamu itu mohon maaf nih, kamu tuh bukan Jawa. Karena yang bisa jadi raja cuma Jawa misalnya. Ini cara berpikir yang kemudian tidak jelas juntrungannya yang kita bisa uji kan sebenarnya. Kenapa harus Jawa yang jadi raja misalnya? Atau misalnya kenapa harus misalnya laki-laki misalnya harus jadi pemimpin dan segala macamnya. Itu kan bisa diuji semuanya. Nah, ketika kemudian muncul satu kelompok yang dalam tanda kutip mereka punya kebebasan berpikir atau bukan kebebasan berpikir yang tidak bertanggung jawab ya, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab yang sudah diarahkan oleh Islam, maka muncul satu kelompok yang punya ideas yang akhirnya baru punya sistem yang manifestasi sistem itu baru terlihat setelah berapa tahun? Futuh Makkah berarti ya. Ketika tahun 630 baru kemudian terlihat seperti apa kenyataannya itu. Setelah diperjuangkan mungkin selama berapa berarti? Sekitar 610 sampai 630 ya, 20-an tahun berarti ya. 20 tahun diperjuangkan baru kemudian muncul sebuah manifesto sistem itu. Nah, berarti kalau di dalam Islam kalau kita lihat berpikir itu adalah minimum requirement, bare minimum bagi orang-orang yang mau untuk beragama. Jadi ketika dia nggak bisa berpikir, dia sebenarnya akan sangat sulit sekali untuk beragama. Maka seringkali aku bilang privilege-nya orang beragama itu adalah pintar. Jadi kalau dia pintar, dia lebih mudah untuk bisa memahami agama. Setidaknya sepertinya terjadi di masa lalu. Artinya kalau kita balik lagi ya. Karena kalau dia tidak pintar dan dia beragama, apa yang terjadi? Kalau dia logika mistika tadi. Iya betul. Akhirnya yang terjadi adalah seperti Quraisy itu. Seperti kafir Quraisy. Ketika dia merasa dia punya anak laki-laki, itu adalah aset bagi dia. Ketika dia punya anak perempuan, itu adalah sebuah kehinaan bagi dia. Samina wa ta'na yang versi hancur tadi. Kalau yang kayak wah ini air sudah ditiupin dan ini akan memberikan kamu kekayaan, ini garam ruqyah akan memberikan kamu dengan harga yang mahal, ini samina wa ta'na karena ini ulama. Itu ketika orang beragama dan dia tidak pakai akal, yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum muslim pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu para ulama-ulama yang ada pada saat itu menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gue nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Dan aku kan boleh-boleh aja. Dan Ustaz Felix kan bilang dulu di Baghdad, aku tidak menemukan perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, cuma di Indonesia sekarang parahnya adalah ini bukan hanya terjadi sindrom ini pada orang yang beragama, sindrom ini juga terjadi pada orang-orang yang bernegara. Karena sama yang diklaim oleh mereka kan, saya Indonesia, saya Pancasila. Berarti siapapun yang tidak sama dengan saya ataupun siapapun yang bertentangan dengan saya, berarti lu punya masalah dengan Indonesia, lu punya masalah dengan Pancasila. Enggak, gue cuma nggak suka lu aja. Betul. Nah, kayak gimana memitigasi hal tersebut? Berarti kan sama kayak Ustaz Felix bilang berpikir adalah minimum requirement, dan karena Ustaz Felix ngomong kayak gitu, aku ngelihat banyak sekali ternyata orang-orang yang beragama tidak berpikir pada akhirnya melakukan hal-hal seperti itu. Dan
pada ujungnya itu menimbulkan satu ekosistem atau kelompok masyarakat yang benar-benar bisa resisten dan bisa menjadi ancaman untuk masyarakat lain kan. Benar. Kayak amar ma'ruf nahi mungkar itu diterjemahkan dengan cara yang berbeda gitu. Iya, itulah memang PR-ku sih. Artinya kalau aku ditanya begitu aku tetap nggak bisa ngelak sih. Itu tetap PR-ku. karena ya yang paling sederhana aja Ramadan. Iya. Ramadan kalau misalnya Coki makan di luar, pasti digerebek Coki. Iya. Ya mungkin kalau lu makan dekat-dekat kantor tertentu lah ya. Iya, Kalau lu makan di kantor gua nggak apa-apa lu. Betul. Gua fasilitasin. Gitu kan ya. Tapi mungkin di tempat-tempat tertentu agak susah. Mungkin karena mungkin kalau tadi gua tertarik menanggapi kan mungkin bare minimumnya harusnya bisa berpikir. Gue sepakat itu. Gue rasa ideologi apapun lah. Ideologi apapun menurut gue bare minimumnya itu harus berpikir. Enggak juga, Jok. Enggak. Gue tahu kenapa jadi banyak problematik. Karena cara masuknya kegampangan. Cuman kalimat doang. Iya. Tinggal asyhadu gitu ya. Padahal asyhadu itu perlu mikir. Harusnya IP-nya juga dicek. Bro. Lu jangan gitu. Kalau IPK-nya dicek, Bahlil nggak bisa jadi menteri. Gimana sih lu? Tapi kan setidaknya dia ada. Terlepas itu asli atau tidak kita tidak. Aku sepakat sih. Aku sepakat. Itu bapak gue pernah bilang begitu. Lik jangan-jangan Lik, kenapa Islam itu jadi hancur? Karena Islam itu tidak disaring, tidak difilter. Dan gue rasa ini permasalahan semua kepercayaan menurut gue. Tidak hanya semua kepercayaan sih, tapi semua jabatan dan juga semua yang berwenang itu problematikanya di titik itu kan. Ketika yang masuk itu tidak difilter gitu maksudnya kan. Termasuk kalau di dalam Islam menurutku bukan yang masuk nggak difilter sih, yang dari awal. Karena yang masuk tuh ya minimal yang masuk ya minimal, kecuali yang aneh-aneh ya. Minimal yang masuk tuh akan takut dulu. Kayak aku gitu kan ya. Jadi ada dia sudah punya semacam kayak apa ya, semacam kayak semacam kayak mitigasi atau sesuatu yang membuat dia harus berpikir terus menerus berkali-kali untuk bisa masuk di dalam agama Islam. Tapi ya bebannya Islam itu adalah orang-orang yang sudah dari awal di dalam Islam, itu bebannya di situ. Ya beban sih kalau jadi masalah kan nggak bisa pakai kartu itu. Iya. Kalau Ustaz udah kepake, Coki belum nih. Ada jurnal yang sangat menarik. Jadi Pew Research itu ketika 2017 kalau nggak salah, nanti coba bisa dicek lagi. Dia mengatakan the fastest growing religion on earth adalah Islam. Tapi menariknya adalah Indonesia pada tahun 2017 itu nggak masuk lagi negeri nomor 1 dengan Muslim terbanyak. Terus apa? Pakistan. Kalau nggak salah Bangladesh atau Pakistan kalau nggak salah. Antara dua itu gue juga lu pernah baca ya? Sepemahaman saya bisa dicek lagi ya teman-teman, itu Pakistan. Pakistan atau Bangladesh lah. Ya. Kalau kita nomor 2 atau nomor 3 gitu lupa. Ada India di situ kalau nggak salah. Iya, India juga termasuk. Nah itu mengagetkan kan? Mengagetkan kan? Karena kan India kan katakan 15-20% umat Muslim di India. Udah berapa banyak? Orang Indianya udah 1 M gitu. Udah satu populasi Indonesia dong berarti kan sekitar 200 juta atau 300 juta. Betul. Nah artinya kalau kita lihat menariknya apa? Menariknya adalah yang dibahas kenapa Indonesia tidak jadi Muslim yang terbanyak lagi. Karena sebenarnya Indonesia tuh mandek. Jadi secara tren, walaupun kita tetap banyak ya 275 juta dan 80%-nya mungkin Muslim, tapi mereka mandek sebenarnya. Nah, yang faktor yang paling utama itu adalah edukasi. Jadi edukasi itu menyebabkan orang-orang akhirnya apakah dia tidak peduli dengan agama, ataukah dia kemudian berpindah ke agama yang lain, ataukah menjadi Muslim tapi dia dalam tanda kutip bukan Muslim yang mencontohkan yang seharusnya. Jadi masalah edukasi sih. Artinya aku sepakat. Imam Syafi'i juga mengatakan begini, seorang yang dari awal sudah Muslim, itu kewajiban pertamanya ketika dia balik adalah mengenal Allah itu seperti apa. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan keyakinan dia. Kenapa kamu milih Islam? Kenapa harus Allah? Dan seterusnya. Nah itu di challenge tuh. Nah tapi kalau misalnya dia cuma berislam cuma gitu aja, hasilnya seperti ya as we know. Karena warisan itu ya. Warisan doang. Dan itu justru nilai yang paling dibenci oleh Islam sebenarnya. Ketika orang mengatakan aku begini karena bapak ibuku begini. Kalau misalnya gue kasih pertanyaan, kalau misalnya number yang eksis sekarang dipakai sistem itu, berapa yang terbuang dari 280? Sudah disurvei sih. Sudah disurvei rata-rata dunia seperti yang ya as we know juga ya. Itu ini gak harus akurat banget. Iya, gak harus akurat. Pew Research juga ngasih tahu tentang riset itu di dalam beberapa negara. Itu kalau kebanyakan di dunia itu adalah 66% swing voters. Artinya mereka nggak peduli sama sekali dengan Islam atau tidak Islam. Sementara yang 33% sisanya itu diperebutkan oleh dua kelompok, ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi ada yang menolak syariat, ada yang menerima syariat. Jadi orang yang menerima syariat itu syariat Islam ya dalam hal ini itu sama porsinya dengan orang yang menolak syariat.
Sementara 66% itu kemudian mereka swing voters. Artinya kalau aku lihat ya, kalau nanti anggaplah ya, kalau misalnya syarat diterapkan, mungkin yang terbuang 15%. Karena swing voters ini mau diterapkan apa aja terserah, dia mah terserah, yang penting dia bisa makan. Oke. Pertanyaan Concernnya terakhir. masih di situ. Pertanyaan terakhir nih, Tat. Mungkin agak kita geser sedikit. Karena ini lebih ke personal Ustadz Felix Shaw itu sendiri. Apa yang membuat Ustadz Felix Shaw sekarang itu jadi lebih fleksibel dari beberapa tahun yang lalu? Iya, tentu setidak-tidaknya menurut orang seperti itu. Aku juga menyadari aku gitu sih. Iya. Apa yang membuat Ustadz Felix Shaw menjadi jauh lebih fleksibel, jauh memberi ruang dialog buat banyak orang dan jauh ingin mengenal lebih banyak spektrum lagi? Apakah ada misi tertentu atau campaign tertentu yang Ustadz apakah ini adalah kampanye HTI terselubung? Ya, nanti dulu bridging Coki, bridging. Langsung aja saya mau syuting ini. atau memang gua demen nih. Atau memang secara genuine Ustadz, aku ingin mengenal orang lain gitu. Karena gini, ini harus dipahami dulu sebelum Ustadz. Keterbukaan dan kebelak-belakan gue hanya bisa gue tunjukkan ke orang yang gue sudah anggap kenal dan gue respect. Sama seperti kita bercanda hanya pada orang kita kenal. Betul. Gak mungkin kita canda sama orang gak kenal kan. Kalau misalnya kalian lihat gue bridgingnya sampai muter kejauhan, berarti gue gak akrab. Berarti radikal juga. Atau gak respect. Berarti sama-sama radikal. Karena gue gak bisa naker. Gue gak bisa naker. Ini orang hatinya di mana? Aku gue bridging dulu nih. Kalau gue kan udah akalnya santai lah kalau dia gitu. Ya dianya santai, tapi yang nonton kan belum. Kamu harus belajar itu juga, Coki Pardede. Tapi walaupun mereka nggak santai kan, mereka nggak bisa melakukan apa-apa kan, udah dibubarin. Tapi tenang. Kalau mereka udah sampai di menit segini, berarti sudah aman. Harusnya udah memahami kalau ini obrolan. Mungkin mereka langsung potong. Nggak mungkin. Ini makanya ditaruh di akhir nih. Ini kan ada retensi ketika orang sampai di sini gitu kan. Makanya nggak mungkin lu sampai di sini lu protes. Coki kurang ajar. Nggak mungkin kayak gitu. Iya. Memang sih. Gitu kan kita nggak. Ayo Tat, silakan. Pertama aku nggak punya pilihan sih. I have no option. Jadi aku nggak punya pilihan ketika dakwah itu sudah mentok pada satu titik tertentu. Maka ya pertimbangan gue selalu dakwahkan ya. Aku mau menjadi apapun dan aku mau menjadi apapun ataupun berusaha untuk melakukan apapun untuk dakwah. Bagiku itu adalah misiku satu-satunya. Maka semua orang sudah tahu kan aku sudah publish itu kemana-mana. Gitu. Nah artinya ketika aku sudah mentoknya tuh gimana? Mungkin ketika zaman Twitter aku nggak akan mungkin bisa ketemu sama Coki. Bukan karena Coki nggak mau ketemu aku. Ya mungkin dia juga nggak mau. Dan pada saat itu juga gue tidak dalam kondisi sedewasa sekarang. Orang kan berubah pasti. Atau tidak sesadar sekarang. Tidak sesadar. Masih. Dan akhirnya aku pikir memang pada beberapa orang termasuk aku ya. No option itu memang mendewasakan kita sih. Karena kalau kita sudah nggak punya kita kan kalau punya pilihan kita bisa untuk nahan perubahan ya. Tapi kalau kita sudah nggak punya pilihan, kita nggak bisa nahan perubahan. Dan kita yakin betul itu ketika kita tuh benar-benar merasa waktu itu ya, kok yang kita tahu ternyata orang tuh benar-benar nggak ngerti tentang itu. Dan sebaliknya, yang mereka punya kebaikan tuh kita juga nggak ngerti sama sekali gitu maksudnya. Lalu pertanyaanku sederhana, emang aku bisa merubah dengan keadaan kayak begini? Nggak mungkin. Perubahan ini nggak akan mungkin terjadi dengan kondisi kayak begini. Perubahan itu mau nggak mau akan terjadi ketika memang sudah ada blending. Bukan Pertamax ya. Betul. Itu lebih ke oplos kalau itu. Itu lebih ke oplos gitu kan. Blending. Tapi katanya blending loh. Itu kan menurut mereka. Iya kan sama kayak menurut PNS ya. Katanya kok ditunda, ini bukan penundaan, ini penyesuaian. Yang penting enak didengar dulu aja. Yang penting enak didengar dulu. Nanti kalau aku lihat di situ ya, karena aku memang sudah nggak punya opsi, maka aku kan sudah bilang, apakah ini mudah bagiku? Mungkin juga jawabannya iya juga iya, enggak juga enggak. Ini menarik. Karena bagiku aku udah bilang sebenarnya aku punya banyak wajah. Aku punya banyak topeng. Artinya besok nanti kalau andekan aku naik lagi ke panggung 212 untuk memberikan orasi, maka mungkin Ferry dan Coki akan menemukan aku seperti zaman Twitter yang pakai batik kan itu kan ya. Atau ketika itu muncul ya aku bisa jadi akan memakai topeng itu gitu maksudnya. Untuk jadi maksud gini, bagiku orang itu nggak mungkin cuma satu topeng. Minimal kalau kita sudah sama istri dan sama anak, topeng kita berbeda. Sama istri topengku berbeda dengan topengku sama anak. Artinya aku menyesuaikan, adaptif terhadap mereka. Nah maka menurutku ini cuma salah satu bagian yang aku harus jalani. Dan benar aku merasa aku lebih santai, aku lebih lebih seneng sekarang karena aku
tidak hanya judge pada orang, tapi aku coba untuk mengerti sebenarnya apa sih maksud mereka sebenarnya, atau apa sih di dalam kepala mereka, sehingga kalaupun terjadi dalam tanda kutip berantem itu kan gak harus pukul-pukulan. Iya betul. Lu pikir semua yang pukul-pukulan di combat itu berantem? Itu kan kerja. Tapi ada orang-orang yang berantem bahkan kemudian senyum. Iya. Makanya orang bilang kan keep your friend close and enemy closer. Makanya diundang terus aku nih. Karena dia udah tahu. Tapi gini, ini terakhir benar-benar terakhir. Jadi karena kan Ustaz Felix berarti kan nyiapin plan strategi kayak gini. Metode kayak gini dengan pro con kayak gini, dengan cost benefit kayak gini segala macam. Tentu ini melahirkan dua resiko yang harus Ustaz Felix hadapi ya. Keren banget. Ini yang gue alami sekarang nih. Satu pertama resistensi dari internal, dari dalam, kayak mungkin orang salah memahami, semuanya setuju dengan cara beliau, memahami metode Ustaz Felix, dan bahkan mungkin mengkonfront langsung ini nggak benar nih, akhi untuk dilakukan misalnya. Sebenarnya. Kedua, bisa saja, atau apalagi setelah sama gue nih di chat-chat, bisa saja nggak dapat kepada yang mau betul. Justru dengan Ustaz Felix kayak gitu, justru Ustaz Felix misalnya dengan fleksibilitas seperti itu malah mendatangkan orang yang mungkin akan menggerus niat Ustaz Felix untuk dakwah tersebut. Justru dengan misalnya katakan mengundang siapa ya, Coki misalnya, misalnya si C atau si D atau siapapun lah, atau F atau G atau saya atau kameramen atau atau misalnya mungkin aku ngundang Dian Sastro gitu ya. Bisa jadi. Ya enggak lah, tadi enggak, dan referensinya tua banget. Tua banget. Lo ini mau diperbarui loh. Oke, boleh. Iya, siapapun. Tapi ada yang lebih muda lah. Iya, aku gak ada referensi yang lain loh. Nanti tanya tim kreatif. Atau siapapun yang emang Ustaz kan bisa menakar orang ini punya peluang untuk justru punya resiko untuk itu. Nah, bagaimana Ustaz memikirkan hal tersebut? Nah, itu yang aku bilang, semuanya akan lebih mudah kalau kita nggak punya pilihan. Jadi karena aku nggak punya pilihan, yang aku lakukan cuma satu, memitigasi kan gitu kan. Mitigasi. Nah, ini yang aku selalu bilang sama orang. Aku bilang sama semua orang ya, termasuk orang-orang yang ada misalnya di timku, di internalku. Aku bilang gini, kalau ada orang yang paham dengan aku, walaupun mereka nggak pernah ngobrol sama aku, itu adalah kalian. Artinya karena aku percaya sama kalian, aku bisa berbuat apapun aku mau. Karena kalian ngerti aku bahkan sebelum aku ngomong sama kalian. Itu aku ngomong sama timku di Ngaji, aku ngomong sama timku dimanapun, sampai dengan circle terluar di dalam circleku. Aku bilang bahwa kalau ada orang yang harus ngerti aku, itu harusnya kalian. Artinya aku nggak usah mikirin kalian. Tapi ada banyak orang-orang yang harus dipikirin. Nah, aku lebih mikirin mereka daripada mikirin kalian. Karena kalau kalian sudah salah paham sama aku, apalagi mereka. Jadi ini memang resiko sih. Ini memang resiko. Dan ini aku alami, dan bukan berarti apa yang aku pikirkan dan yakini justru terjadi seperti ideal. Enggak. Aku sekarang dicap liberal kan. Artinya Felix Yao sekarang liberal. Aku pikir, wait, liberal tuh apa sih sebenarnya? Apa kalian sebenarnya gitu maksudnya? Apa gara-gara hanya kemudian aku nggak pernah ngomong khilafah lantas aku kemudian jadi liberal dan tidak Islami misalnya? Ataukah kemudian seperti apa? Sedangkan kalau guyonanku ya, sekarang aku gak usah ngomong khilafah, semua orang sudah ngelabelin aku khilafah kali. Udah bagian branding ya. Jadi di kepala udah ada nih di sini. Betul. Bahkan sebelum aku ngomong kan gitu kan. Udah nggak kurang, itu nggak kurang awareness lagi. Kurang kan itu kan ya. Kata khilafah muncul dalam diskursus Indonesia. Oh, Felix Yao gitu. Nah, atau kan nggak perlu memperkenalkan diriku HTI kan. Gitu kan ya. Semua orang sudah ada di jidat sebelah sini nih, sudah ada nih. Artinya dalam pikiranku adalah kalau kita bicara lagi seperti itu, akhirnya aku jadi tenang sih. Artinya kalau memang apa yang aku lakukan membuat orang merasa kemudian problematis baik di sisi sini atau di sisi sini, aku berpikir begini, oh berarti memang aku belum sampai kepada titik itu. Artinya ya kalau misalnya Luffy ya dia harus latihan lagi lah. Dia harus mungkin bukan hanya 3 2Y. Mungkin harus diganti kan itu kan ya. 3Y 2D kan gitu. Ya berarti salahku yang belum bisa untuk mendeliver nilai itu pada mereka. Gitu. Oke. Kayaknya udah cukup, dan ini luar biasa sekali podcast 1,5 jam. Ini podcast yang paling politis loh, serius. Kenapa? Nggak tahu aku. Karena coba lihat di tempat-tempat yang lain. Emang pernah ditanya pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada. Kita balik lagi karena kita mencoba, kita menghargai waktu yang sudah diberikan oleh narasumber kita untuk datang ke sini. Sekali lagi makasih banget Ustaz Felix.
Jujur secara personal gue mau ngomong Ustadz Felix Shaw mungkin salah satu orang yang punya pemikiran yang sangat kontra dengan apa yang gue pikirkan, tapi gue bisa dengan sangat safe ngomong salah satu orang yang paling gue respect banget gitu loh. Karena ada keyakinannya atas idenya dan keberanian dan kegigihan dia mengambil metode-metode yang sebenarnya beresiko, tapi bisa dia tempuh dan itu punya ya kayak kalau kata orang kan kayak tadi Salahuddin dan Richard Leonhard kayak walaupun mereka punya siding yang berbeda, tapi tetap aja lu sangat-sangat bisa menaruh hormat kepada orang yang berjalan dalam jalannya. Dan mungkin gua akan tutup dengan ini ya teman-teman, kayak pantun. Iya, enggak dong. Tidak dengan pantun dong. Ikan lele ubur-ubur. Enggak, maksud gua kayak pada akhirnya sih setiap orang pasti punya apa yang mereka anggap ideal. Dan orang yang ingin memperjuangkan apa yang ideal di kepalanya pasti akan melakukan sesuatu gitu. Jadi gua rasa kalau kita melihat dari sisi seperti itu, pada akhirnya Ustadz Felix Shaw, Coki Pardede dan Ferry Irwandi sama aja sebenarnya. Menjadi biasa. Iya, karena kita punya apa yang kita yakini dan kita berusaha untuk supaya itu bisa terjadi dengan segala kemundurannya, dengan segala resikonya, dengan segala keterbatasannya. Meskipun kita tidak punya resources paman-paman yang baik. Kita punya cuma paman Coki aja. Dan paman Coki ini kan juga ketangkep juga. Jadi sebenarnya karena paman Coki tidak punya paman. Tidak sepowerful itu juga kan. Jadi maksudnya tapi bukannya lu punya opung ya? Ya tapi kan nggak semua orang Batak itu ada satu grupnya dong. Kita tidak kenal semua. Anda juga orang Cina kan nggak ada grup sama Yusuf Hamka, kan ada juga dong. Gitu ya. Kagak juga dong. Tahu nggak kenapa? Karena itu kan 9 naga. Kalau gue lahir Shio babi. Nah, jadi beda. Tuh. Emang suka kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya balik lagi, kita semua tuh adalah ya ada di satu koin dengan sisi yang berbeda. Betul. Dan gue dan Ferry terutama kita tidak akan pernah setuju saat ide dan ruang-ruang diskusi itu dibatasi. Kalau misalnya apapun itu, kalau misalnya nanti apapun yang tidak populer, kalau misalnya nanti sampai terjadi seperti itu, kita kayaknya bisa pastikan kita akan salah satu yang akan turun ke jalan. Itu namanya aliansi Ninja War kayaknya. Terlepas dari bahkan sampai detik ini ada hal yang gua nggak setuju dari Ferry juga ada hal yang dia nggak setuju dari gua, dan kita ngobrol juga tentu ada yang tidak setuju dari ini dan ini, tapi ya kita bisa biasa-biasa aja. Jadi ya mudah-mudahan diskusi ini bisa terjadi lagi dan tolong dibantu konten-kontennya beliau. Dan setelah ditanya sama enggak bukan. Dan setelah ditanya sama Ferry tadi, tolong jangan tambah masalah buat beliau karena dia juga udah pusing nih mikir apa lagi. Dan tolong referensinya diganti ya. Jangan Dian Sastro udah ketuaan. Udah ketuaan Ustaz. Nanti kasih aku referensi ya. Boleh. Oke, sampai jumpa di Malaka Podcast selanjutnya. Teman-teman.